Abraham merupakan orang yang taat dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tetap melaksanakannya meskipun dia menyayangi anaknya sepenuh hati. Ini membuktikan keteguhan imannya dan integritas atas apa yang dia yakini. Wah, gimana ya selanjutnya dengan kehidupan Abraham? Kita sama-sama mau fokus sungguh-sungguh beribadah untuk Tuhan. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Sharon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan. Amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan haleluya. Haleluya. Oke, kita kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita sambil gerakin badan kita ya adik-adik. Ya adik-adik, jangan ada yang diam. Kita tepuk tangan. Ya adik-adik, sama-sama kita katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia apa? Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kanan dulu ya, besar. Lagi, besar. Sambil loncat ya, besar. Adik-adik dari awal katakan, Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar. Dia sedangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar. Bersiap-siap kita ke kanan. Silakan kembali duduk adik-adik. Oke, adik-adik, siapkan hati kita, sama-sama kita mau datang lebih lagi menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Sama-sama kita mau datang ke Tuhan, mau menyembah namanya. Katakan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Katakan
pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, angkat tangannya sama-sama. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, lebih sungguh-sungguh katakan, Kau membuatku sesuai rencana.
kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau, haleluya. Kami bersyukur, oh terima kasih, haleluya. Jakarala perala perala sembah Dia. Oh, ayo adik-adik kita sembah Tuhan, sembah Dia. Say thank you, Lord. Ucapkan terima kasih, katakan haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Lebih lagi adik-adik sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, bilang terima kasih Bapa. Say haleluya, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Oh, jakarala perala perala sembah Dia. Oh, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jakarala perala 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 terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau baik Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya adik-adik, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena berkat-Mu kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami yang akan mendengar, agar setiap kami paham, agar setiap kami mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat. Nah, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama Kak Heni. Tak terasa ya adik-adik, hari ini sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret ini. Wah, luar biasa. Pasti adik-adik juga sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sama kayak kakak. Kakak juga sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai kakak dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu nih. Pernah nggak adik-adik dijanjikan oleh papa atau mama atau siapapun untuk diberikan hadiah yang adalah kesukaan adik-adik, yang menjadi keinginan adik-adik untuk mendapatkan hadiah tersebut atau benda tersebut untuk jadi miliknya? Wah, pernah ya, kakak juga pernah nih dijanjiin untuk dapat sesuatu. Nah, tapi bagaimana ketika seorang tersebut yang telah memberi hadiah kepada kita, kemudian diminta lagi hadiahnya? Pasti sedih ya, sedih banget deh. Benar, kakak pun juga ngalamin kayak gitu. Ketika sudah kita dapat, diminta, pastilah sedih. Nah, tapi bagaimana dengan dari cerita firman Tuhan hari ini nih? Apakah dia sedih ya? Yuk adik-adik kita sama-sama ya, kita akan belajar. Nah adik-adik boleh yang membawa Alkitab atau menyiapkan Alkitab, menyiapkan buku catatnya. Kita mau belajar dari kitab Kejadian di pasal 12, 15 sampai 17 dan juga pasal 22. Nah minggu ini kita akan membaca tentang bagaimana seseorang tersebut
dengan luar biasanya, meskipun apa yang sudah diidam-idamkan, didambakannya, dia tapi harus mengembalikannya. Tapi dia percaya bahwa semua itu akan baik-baik saja. Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Kita mau mengenal si bapak ini, dia bersama istrinya, dia itu hidup rukun dan dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Banyak sekali hartanya, banyak sekali juga pelayan-pelayannya, banyak. Dia sangat-sangat diberkati dengan luar biasa. Tetapi satu yang dia belum punya dan dia juga sebenarnya pengen punya. Tapi gimana caranya? Dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, mana mungkin dia belum mempunyai anak. Nah, ketika dia dalam kebimbangannya, kebingungannya, meskipun harta banyak tetapi belum punya anak, tentu saja masih ada yang kurang ya. Mungkin kalau papa mama sudah tahu nih, kalau belum punya anak rasanya ada yang kurang. Nah, ada juga kalau sebuah keluarga belum punya anak biasanya masih ada yang kurang. Tetapi di dalam keluarga ini si kepala rumah tangga ini namanya adalah Bapak Abraham. Dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan. Karena dia mendengar dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan akan memberikan anak buat Abraham. Tetapi Bapak Abraham sempat gak percaya nih adik-adik. Ibu Sarahnya, istrinya juga karena usianya sudah tua. Sambil menunggu janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak seperti bahkan melebihi bintang-bintang yang ada di langit, bahkan pasir yang di laut. Tapi Sarah dia mempunyai rencana. Dia akan memberikan pelayannya yang bernama Hagar untuk mengandung dan mempunyai seorang anak. Benar, rencana Sarah berhasil. Hagar mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan juga kepada Sarah. Meskipun usia Abraham ketika itu 100 tahun. Bahkan Ibu Sarah pun juga sudah 90 tahun. Tetapi Tuhan, karena Tuhan yang maha kuasa, Tuhan dia adil dan dia setia. Dan dia menepati janjinya, dia memberikan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Ishak. Dari hari demi hari Bapak Abraham menyayangi Ishak. Dia sayang, dia memberikan pengetahuan tentang Tuhan. Dia memberikan pengetahuan bagaimana cara bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan Bapak Abraham meyakinkan kepada Ishak untuk tetap percaya, bagaimana percaya kepada Tuhan. Suatu ketika Tuhan ingin Abraham memberikan korban. Tapi korbannya adalah anaknya sendiri. Aduh gimana ya? Baru punya anak yang disayangi. Tapi Tuhan mau diambil lagi sebagai korban. Tapi Bapak Abraham karena dia orang yang percaya bahwa Tuhan tidak akan mengorbankan Ishak. Melainkan dia akan memberikan korban yang lain. Abraham taat. Bapak Abraham taat. Dia mengikuti apa yang dimau Tuhan. Pagi-pagi hari Ishak dibangunkan oleh Bapak Abraham lalu dibawa ke suatu tempat di mana Tuhan mau di sebuah tempat. Dia pergi bersama Ishak dan juga bersama beberapa pelayannya. Dia berjalan menuju ke tempat di mana yang Tuhan mau, yaitu di Gunung Moria. Di mana ya? Di atas gunung di mana Bapak Abraham membuat mezbah. Dia berjalan, dia dengan bersama-sama, dia tenang jalan. Tetapi si Ishak juga sebenarnya merasa kok mau memberikan korban kepada Tuhan, memberikan persembahan. Kita enggak bawa ke korbannya, apa yang mau dipersembahkan. Tetapi Bapak Abraham meyakinkan kepada Ishak bahwa Tuhan yang akan menyediakan korban bagi dia. Di atas gunung Bapak Abraham mempersembahkan Ishak.
Dia diikatnya walaupun dengan hatinya sedih. Kenapa harus Ishak yang dikorbankan? Tetapi Tuhan melihat bagaimana Abraham taat. Bapak Abraham melakukan apa yang dimau Tuhan. Ishaknya diikat, kemudian akan dipersembahkan. Bapak Abraham mengambil pisau dan akan mengorbankan Ishak. Ketika hal ini akan terjadi, maka terdengarlah suara di mana Tuhan berseru kepada Abraham. Memanggil Abraham, Abraham, Abraham. Janganlah engkau korbankan anak itu. Anak laki-laki itu biarlah tetap hidup. Kemudian Tuhan menunjukkan ke sebuah tempat di mana di situ ada domba sedang tersangkut di antara semak-semak. Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan menyiapkan semua apa yang Tuhan mau dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak lagi meminta Abraham mengorbankan Ishak. Karena dia tahu betapa besarnya kasihnya Abraham, betapa dia mengasihi Tuhan, betapa dia cinta kepada Tuhan. Dia tidak menyayangkan apa yang dia miliki, dia mau semua untuk Tuhan. Nah, demikian juga kita percaya Yesus yang adalah Putra Allah telah menjadi korban untuk menebus kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Jika hal itu terjadi, sesuatu yang seperti di awal tadi kita dapat hadiah lalu diminta kembali. Apakah kita juga mau seperti Bapak Abraham, rela memberikan kembali apa yang telah kita terima meskipun kita sudah senang, kita sukacita, tetapi hadiah itu diambil kembali. Nah, kakak pun juga gitu, mau. Walaupun itu menyakitkan, menyedihkan, tapi kita berusaha karena kita mengasihi Tuhan. Apakah adik juga mengasihi Tuhan? Seperti Abraham mengasihi Tuhan sepenuh hati. Ya, hebat. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus taat. Kita juga setia kepada Tuhan meskipun janji yang diberikannya kepada kita dan kita belum menerimanya. Kita tetap setia. Bagaimana kita bisa setia? Berdoa, betul. Menyembah Tuhan, yap, memuji setiap hari. Wah, luar biasa. Ada adik yang hebat, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau baik ya Tuhan. Engkau mengajari kami untuk bagaimana taat dan setia ya Tuhan. Meskipun apa yang kami telah terima saat ini ya Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Dan kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa dulu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Yuk, kakak undang semuanya berdiri yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat daripada Tuhan, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap anak-anak, siapapun yang hari ini melihat tayangan ibadah hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dengan kesehatan, kekuatan, berkat
yang berlimpah daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi, melangkah, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan dibuat Tuhan semakin naik dan tidak akan turun. Menjadi terang Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.